Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sani Tianing Anggreni SPMM selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Dr. Insinyur Anita Ristianingrum MSI selaku dosen moderator dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Diavara Setiawati dengan NIM J3J118305 akan memaparkan kajian saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Kerupuk Sayur Kailan Organik pada Kalendra Organic Farm Kabupaten Pasuruan. Beberapa hal yang melatar belakangi kajian ini yaitu pertanian organik merupakan sistem pertanian terpadu dengan mengoptimalkan produktivitas agroekosistem secara alami yang mampu menghasilkan bahan pangan berkualitas dan berkelanjutan. Ruth Sulaiman 2008. Hasil survei pertanian organik Indonesia pada tahun 2019 menyatakan bahwa konsumen sebanyak 65,43% mengonsumsi produk organik. Hal ini berarti menjadi peluang untuk pertanian organik Indonesia, khususnya untuk perusahaan kalender organik farm yang membudidayakan bermacam-macam sayur organik yang berada di wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan. Sekarang ini masyarakat berada di generasi organik 3.0, di mana konsumen menjadi lebih kritis. Generasi ini membuka lebar pasar organik, menurut Wahyudi 2019. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah permintaan sayur kailan pada kalender organik farm Kabupaten Pasuruan. Tabel 1 memperlihatkan jumlah permintaan dan penawaran sayur kailan periode bulan Januari hingga Maret tahun 2021 di kalender organik farm Kabupaten Pasuruan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah permintaan dan penawaran setiap bulannya mengalami peningkatan. Walaupun peningkatan tersebut terdapat selisih antara penawaran dan permintaan yang cukup tinggi. Agar permintaan sayur kailan terus meningkat, maka perusahaan memberikan kebijakan untuk adanya sortasi untuk menjaga kualitas sayur yang dijual. Adanya sortasi setiap panen menghasilkan adanya sayur rusak yang terbuang. Tabel 2 menunjukkan rata-rata jumlah kerusakan sayur kailan pada kalender organik farm Kabupaten Pasuruan bulan Februari hingga April tahun 2021. Rata-rata dalam kurun 1 bulan, panen kotor yang dihasilkan yaitu 466,4 kg. Setelah adanya sortasi, panen bersih yang dihasilkan yaitu 407,6 kg, dan hasil sortasi yang terbuang yaitu 58,8 kg. Produk olahan sayur yang terdapat di kalender organic farm juga terbilang masih sedikit, yaitu terdapat nugget sayur, lumpia sayur, dan juga es krim sayur. Kalender Organic Farm menjual produk tersebut ke pelanggan tetap seperti restoran, hotel, catering, reseller, dan juga beberapa supermarket yang berada di wilayah Surabaya. Selain itu, juga memasarkan produknya di resort Yayasan Kaliandra Sejati. Adanya produk baru kerupuk sayur kailan organik ini nantinya akan dipasarkan ke resort Yayasan Kaliandra Sejati dan juga di beberapa toko oleh-oleh yang berada di Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama merumuskan ide pengembangan bisnis pada kalender organic farm melalui analisis SWOT, yang kedua menyusun rencana pengembangan bisnis pada kalender organic farm dengan menganalisis kelayakan finansial dan finansial. Selanjutnya yaitu keragaan perusahaan. Pertama, sejarah dan perkembangan. PT Dinamika Karya Persada merupakan perusahaan di bawah Yayasan Kalender Sejati yang bergerak dalam bidang eco-resort dan organic farm. Lokasinya yaitu terletak di Dusun Gamoh, Desa Dayu Rejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Yayasan ini didirikan pada tahun 1997 oleh Bapak Atmaja Cipto Biantoro, seorang keturunan Tionghoa. Pada tahun 2006, perusahaan ini mengembangkan organic farm dengan tujuan memberdayakan petani sekitar yang mempunyai kebiasaan merambah di hutan dengan membudidayakan 35 macam sayur, di antaranya terdapat sayur kailan, selada, bayam merah, kangkung, bayam hijau, dan sayur lainnya. Selain itu juga terdapat buah organik seperti lemon, murbei, alpukat, durian, dan lain-lain. Selain itu, kalender organic farm juga menjual produk olahan berupa es krim sayur, nugget sayur, dan lumpia sayur. Sejak tahun 2010, kalender organic farm telah memperoleh sertifikasi organik oleh lembaga sertifikat organik Seloliman yang dinyatakan secara konsisten telah memenuhi persyaratan SNI. Selanjutnya itu struktur organisasi yang terdiri dari owner, membawahi direktur, dan membawahi organic farm manager, dan membawahi sales and marketing
marketing farm organik. Selanjutnya ada di struktur organisasi ditunjukkan pada bagian tersebut. Selanjutnya yaitu sumber daya perusahaan yang terdiri dari sumber daya fisik yaitu lahan 13 hektar, bangunan berupa greenhouse, kantor logistik, dapur pengolahan dan peralatan produksi. Sumber daya manusia yang ada di kalender organic farm terdiri atas 26 tenaga kerja yang terbagi atas 8 orang bagian di bagian logistik, 9 orang bagian produksi di lahan, 2 orang bagian pengolahan, dan juga 7 orang di bagian kantor Serayu. Sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan berasal dari model Yayasan Kaliandra Sejati. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penentuan ide pengembangan bisnis ini dilakukan berdasarkan hasil analisis SWOT. Alternatif strategi yang dipilih yaitu analisis strategi SO. Strategi SO ditetapkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk meraih peluang yang ada. Adanya kekuatan yang dimiliki perusahaan berupa ketersediaan bahan baku yang cukup banyak, memiliki modal sendiri, dan hubungan kerjasama dengan petani mitra dapat menangkap peluang di antaranya peningkatnya kesadaran masyarakat mengenai gaya hidup sehat dan konsumtif, perkembangan teknologi informasi dan produksi, dan juga meningkatnya jumlah wisatawan di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan strategi tersebut, maka perusahaan dapat menciptakan produk baru berupa pendirian unit bisnis kerupuk sayur kailan organik. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan bisnis. Pertama, perencanaan produk, yaitu makanan ringan berupa kerupuk sayur kailan organik. Sayur kailan yang diperoleh yaitu sayur yang tidak lolos sortir namun masih dapat dikonsumsi. Kerupuk kailan organik berbentuk bundar berdiameter 3 hingga 4 cm, memiliki tekstur yang renyah, ringan, dan rasa yang gurih, memiliki warna hijau alami dari sayur kailan. Setiap satu kemasan mempunyai berat bersih 50 gram. Produk kerupuk kailan ini aman dikonsumsi tanpa menggunakan bahan pengawet dan juga pewarna buatan. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Untuk segmentasi geografis yaitu wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk segmentasi demografis, penentuan berdasarkan pendapatan konsumen, dan penentuan usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya itu segmentasi psikografis untuk masyarakat yang gemar mengonsumsi cemilan sehat dan bergizi. Selanjutnya untuk targetnya yaitu wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung di wilayah Pasuruan dengan pendapatan menengah ke atas. Target usia yang dituju dari kalangan remaja usia 12 hingga 25 tahun dan dewasa usia 26 hingga 45 tahun yang gemar mengonsumsi cemilan sehat dan bergizi. Selanjutnya, perusahaan memposisikan kerupuk kailan organik ini sebagai makanan ringan yang sehat tanpa pengawet dan bahan kimia lainnya. Kerupuk kailan organik ini juga menanamkan gaya hidup sehat untuk mengkonsumsi sayur organik secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Pertama itu produk. Keunggulan dari produk ini yaitu sayur kailan organik tanpa menggunakan bahan pewarna dan pengawet yang tentunya sehat. Selanjutnya memiliki rasa yang gurih dengan tekstur yang renyah dan ringan. Setiap kemasannya memiliki berat bersih 50 gram. Harga yang ditetapkan untuk produk ini yaitu Rp12.000 per pieces. Untuk place yaitu Kalendra Organic Farm memasarkan secara langsung kepada resort Yayasan Kalender Sejati dan juga 5 toko oleh-oleh yang ada di wilayah Pasuruan. Untuk promosi yang akan dilakukan yaitu promosi secara langsung ketika ada acara bazar dan melakukan penjualan langsung. Selain itu, promosi secara tidak langsung melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan bisnis. Untuk perencanaan produksi, bangunan, dapur pengolahan untuk proses produksi kerupuk kailan organik ini terpisah dengan kantor logistik, namun masih satu lokasi dan berdekatan antara dapur pengolahan dan juga kantor logistik. Kapasitas produksi yang dilakukan yaitu sebanyak 12,5 kg selama 1 minggu. Produksi akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Hasil produksi akan menghasilkan 210 pieces per minggu. Selanjutnya untuk alur proses produksi kerupuk sayur kailan yaitu mulai dari persiapan alat dan bahan hingga tahap akhir yaitu pengemasan. Selanjutnya yaitu perencanaan organisasi dan manajemen. Pendirian unit bisnis baru untuk pengolahan kerupuk sayur kailan organik ini menambahkan 3 tenaga kerja yang akan menempati pada posisi pengolahan yaitu sebanyak 2 orang dan 1 orang pada bagian staff marketing. Selanjutnya yaitu untuk perencanaan sumber daya manusia. Tenaga kerja diperoleh dari masyarakat sekitar perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi dari ketentuan perusahaan. Untuk pemberian gajinya mengikuti ketentuan perusahaan yaitu untuk bagian pengolahan digaji
setiap akhir pekan dan juga staf marketing digaji setiap akhir bulan. Selanjutnya yaitu perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan, yaitu bekerja sama dengan pemasok bahan baku, petani mitra, dan juga toko sembako yang ada di wilayah Kabupaten Prigen. Selanjutnya untuk kerjasama dengan pelanggan yaitu toko oleh-oleh di wilayah Pasuruan dan juga Resort Yayasan Kaliandra Sejati. Selanjutnya yaitu perencanaan finansial. Untuk merencanakan finansial, ada beberapa asumsi yang dibutuhkan. Yang pertama, umur bisnis selama 8 tahun berdasarkan umur ekonomis bangunan untuk tempat produksi. Model yang digunakan berasal dari perusahaan. Produksi tahun pertama dilakukan selama 8 bulan. Pajak penghasilan usaha sebesar 0,5% pada 3 tahun pertama dan 1% untuk tahun selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang kelima, diskon rate sebesar 2,75% berdasarkan suku bunga deposito Bank Indonesia pada April tahun 2021. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan. Sumber modal yang digunakan untuk pendirian unit bisnis ini berasal dari modal perusahaan sendiri yang diperoleh dari penjualan produk perusahaan. Yang pertama, biaya investasi yang dibutuhkan yaitu Rp32.266.000, biaya tetap sebesar Rp45.197.841,67, dan biaya variabel yaitu Rp15.451.136, sehingga total modal awal yang dibutuhkan yaitu Rp92.914.977,67 diperoleh dari total penjualan kerupuk sayur kalian organik yang siap konsumsi dengan harga Rp12.000 per pieces. Pada tahun pertama penerimaan total sebanyak Rp76.800.000 dengan penjualan sebanyak 6.400 pieces, dan tahun kedua hingga 8 total penerimaan sebesar Rp115.200.000 dengan penjualan sebanyak 9.600 pieces. Selanjutnya yaitu analisis laba rugi. Laba bersih setelah pajak penghasilan yaitu pada tahun pertama Rp12.757.406,43. Pada tahun 2 hingga tahun ketiga yaitu Rp22.152.157,94, dan tahun keempat hingga tahun ke-8 yaitu Rp22.041.636,54. Selanjutnya terdapat analisis cash flow yang dapat ditunjukkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk analisis kriteria investasi. Yang pertama yaitu NPV dengan kriteria kelayakan lebih besar dari 0 dengan jumlah yang diperoleh yaitu Rp69.980.923,33. Untuk yang IRR dengan kriteria kelayakan lebih besar dari diskon rate dengan jumlah yang dihasilkan yaitu 59%. Ketiga, net BC dengan kriteria kelayakan lebih besar dari 0 dengan jumlah yang diperoleh yaitu 4,20. Gross BC dengan kriteria kelayakan lebih besar dari 1 dengan jumlah yang diperoleh yaitu 1,09, dan PB period dengan kriteria kelayakan kurang dari umur bisnis dengan jumlah yang diperoleh yaitu 2 tahun 7 bulan, sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu analisis switching value dengan kriteria yang telah diperhitungkan yaitu penurunan produksi kerupuk sayur kalian organik dengan persentase 6,43 sekian persen. Selanjutnya untuk peningkatan harga minyak goreng sebesar 405,70 sekian persen. Simpulan yang didapatkan dari kajian ini yaitu ide pengembangan bisnis kerupuk sayur kalian organik diperoleh dari analisis SWOT dengan strategi SO. Berdasarkan analisis finansial yaitu pada analisis kriteria investasi, pendirian unit bisnis ini layak untuk dijalankan dengan hasil perhitungan yang telah disebutkan tadi. Untuk saran yang dapat diberikan kepada perusahaan yaitu berdasarkan strategi yang diperoleh dari hasil analisis finansial dan non-finansial, dengan hasil yang layak, Kaliandra Organic Farm sebaiknya mendirikan unit bisnis kerupuk sayur kailan organik untuk menambah nilai ekonomi dari hasil sortir sayur kailan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Pada hasil perhitungan analisis switching value, volume produksi yang dapat ditoleransi oleh perusahaan ada sebesar 6,4 sekian persen, dan kenaikan terhadap harga bahan baku untuk minyak goreng sebesar 405,7 sekian persen. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan agar bisnis tetap layak yaitu menjaga atau meningkatkan jumlah penjualan dan menjalin hubungan baik dengan mitra toko oleh-oleh maupun dengan pemasok bahan baku produksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.